Jadi kan kita sebulan trial error, bulan kedua kita grand opening, habis itu kita baru masuk ke online, seminggu baru masuk online, pemasukan udah lumayan. Minggu kedua itu PSBB pertama. Aku dulu nggak ada uangnya, pinjam di rumah dulu. Banyak banget. Dan sampai sekarang juga masih tetap berpengaruh dia lebih banyak keputusan yang bakal diambil. Kalau kamu flashback lagi gimana nih? Ingat-ingat gimana? Kayaknya lah. Ini kayak operatornya sama mama. Iya, mama kan sekretarian ya, jadi sambil kerja sambil ngerawat anak juga. Jadi bisa jadi contoh yang baik juga kan buat karena baru punya anak. Dia harus yang itu juga, walaupun nggak sendiri gitu, berdua sama istri, dia harus buat anak lah hidup. Contohnya di rumah. Saat kamu berintis atau kamu lagi masih kecil, mama itu tipe orang yang keras kah atau keras lembut kah atau gimana? Biasanya dari kecil kamu sih. Mama itu tipe orang yang adil sih. Ya, kayak misalnya dia ngerokok misalnya ya dia nggak ngerokok. Kalau misalnya dia tidak minum alkohol, baru dia melarang anaknya tidak minum alkohol. Jadi nggak fair kalau lo atau kalian sebagai orang tua lo ngerokok tapi melarang anak lo ngerokok. Itu nggak fair kata dia gitu. Ya itu yang gue ambil. Jadi kalau orang tua mau melarang anaknya, dia harus tidak boleh melakukannya. Jadi sama mama nggak pernah marah sebesar apa pun sama mama. Terakhir marah, wah harus gue inget nih karena saking nggak pernahnya nih apa ya terakhir marah. Nggak ada sih, nggak ada yang marah banget sama berantem, nggak ada. Sama ini pernah buat kecewain saat sebelum kamu jadi artis dan sebelum Mama itu cuman terakhir berantem banget udah lama tuh gara-gara tato doang. Tato pertama-tama yang di dalam badan, pas mama tahu mama ya sedih doang, habis itu ya udah gitu. menang ini gimana? Menangin teman mama cuma dulu doang. Ya bukan nanya sih, lebih ke mah ini kan buat tato karena suka dan nggak buat yang aneh-aneh, karena boleh digaranti dari kecil dulu hampir nggak pernah nyusahin, maksudnya nggak pernah nggak naik kelas, nggak pernah ngapain anak orang, nggak pernah bocorin malah anak orang gitu. Jadi pas bikin tato mama kan terus lepas alasan gitu ya dia akhirnya tenang. Dari berapa saudara? 3 Apa terakhir. dari anak terakhir itu ada guys mama yang kayaknya paling terakhir ke kamu sayang banget karena anak bontot bisa bilang itu apa gimana? Iya, anak bontot pasti kan, anak yang paling kecil kan. Dan bedanya kan jauh sama kakakku tuh beda 9 dan 10. Kakak kedua 9, kakak pertama 10 tahun. Yang terakhir itulah kamu satu-satunya ini. Gimana mama sangat wanti-wanti gak sih kan, apalagi kamu bilang pas naiknya itu kan ada pro dan kontra. Mama gimana nanggepin itu? Oh mama juga, kalau dia selalu bilang kalau kita benar jangan takut. Kayak misalnya dia tahu kita benar aslinya, gantumin aja gitu, mama. Kalau kita benar ya, kalau kita salah kita harus kemana. Yolek, bicara tentang corona ini, kerjaan atau proyek sempat terganggu nggak sih? Ya udah pastilah, video klip harusnya bulan April ke Maret aku udah syuting sama Gisel, udah recording, udah tugas video klip. Bakal tunda, nggak mau sampai kapan. Mungkin bulan ini setelah peraturan nanti ada new normal segala macam mungkin bisa. Selama corona ini ngabisin waktu seperti apa sih Yolek sendiri? Di rumah bikin konten. Sebenarnya udah ngelakuin hal ini udah 10 tahun lebih. Work from home, bikin konten di rumah. Cuman bedanya caranya corona ini ada hal-hal yang nggak bisa kita lakuin ya, kayak video klip, manggung, doang sih bedanya. Tapi untuk masalah corona sendiri berpengaruh nggak sih di mungkin finansial atau apa gitu? Pengaruh sekali. Baru buka rumah makan nih, harus tutup. Dan tutupnya ya udah, kita harus terima karena sometimes gak semua yang kita mau sesuai rencana kita. Kita udah usaha semaksimal mungkin, tapi ini kan wabahnya dunia, jadi kalau harus tutup. Ya namanya
namanya hidup ya pasti ada masalah gitu. Pasti ada masalah, pasti ada kalah. Intinya kan keputusan kita juga mau kita kalah atau rematch tanding ulang. Saat tutupnya ini sendiri, ngenerangin ke para karyawan seperti apa sih Yonglek sendiri? Kan pasti juga kasihan kan lihat mereka gitu. Ya karena memang kita bukan mau tutup, cuman kita harus tutup, jadi beda. Bukan kemauan kita, karena itu baru buka. Daripada aku ngabisin uang untuk promo-promo cuman nggak mungkin juga, dan nggak akan balik modalnya, better kita tutup. Dan mungkin setelah ini sendiri kan PSBB udah mau selesai nih. Mungkin project kedepannya Yonglek seperti apa? Mungkin untuk usaha sendiri juga mau. Ada banyak project baru lagi. Seperti apa mungkin bisa di? Ada beberapa yang aku lagi masuk, lagi mau buat skincare. Karena istriku juga punya usaha skincare. Oke. Label manajemenku tetap jalan, ada investor mau masuk, jadi ada banyak juga gitu. Jadi nggak cuma satu bidang doang. Sorry yang tadi usaha warung makan ya itu bonus Apa? bonus berapa? Jadi kan kita sebulan trial error, bulan kedua kita grand opening, habis itu kita baru masuk ke online, seminggu baru masuk online, pemasukan udah lumayan. Minggu kedua itu PSBB pertama. Jadi ya tidak sedih, cuman ngapain sedih terus, kayak harus bikin apa nih? Terus akhirnya di bulan ketiga Berhentikan semuanya, langsung putar otak, strategi, kita ngapain lagi nih untuk berapa tahun ke depan. setelah ini COVID ini akan dijalankan lagi pasti. Kalau rumah makan kayaknya enggak. Rumah makan ganti aja. Kayaknya aku lebih mikir dagang barang semua yang online, kayak konversiku tetap jalan, kontenganku tetap jalan, label musikku tetap jalan, label tetap jalan, konten creator tetap jalan. Nanti ada usaha yang baru kayak skincare. Nggak salah gitu kan, mama juga kan aku sempat ngeliat di sini. Nggak salah gitu. Kakak kedua 9, kakak pertama 10 tahun. Yang yang terdekat itulah kamu satu-satunya. Gimana mama sangat wanti-wanti gak sih kan, apalagi kamu bilang pas naiknya itu kan ada pro dan kontra. Mama gimana nanggepin? Oh, mama juga, kalau dia selalu bilang kalau kita benar jangan takut. Kayak misalnya dia tahu kita benar aslinya, gantumin aja gitu. Kalau kita benar ya, kalau kita salah kita harus kemana. Yonglek, bicara tentang corona ini, kerjaan atau project sempat terganggu nggak sih? Ya udah pastilah, video klip harusnya bulan April ke Maret aku udah syuting sama Gisel, udah recording, udah tinggal sering video klip. Bakal tunda, nggak tahu sampai kapan. Mungkin bulan ini setelah peraturan nanti ada new normal segala macam mungkin bisa. Selama corona ini ngabisin waktu seperti apa sih Yonglek sendiri? Di rumah bikin konten. Sebenarnya udah ngelakuin hal ini udah 10 tahun lebih. Work from home, bikin konten di rumah. Cuman bedanya karena corona ini ada hal-hal yang nggak bisa kita lakuin ya, kayak video klip, manggung, doang sih bedanya. Tapi untuk masalah corona sendiri berpengaruh nggak sih di mungkin finansial atau apa gitu? Pengaruh sekali. Baru buka rumah makan nih, harus tutup. Dan tutupnya ya udah, kita harus terima karena sometimes gak semua yang kita mau sesuai rencana kita. Kita udah usaha semaksimal mungkin, tapi ini kan wabahnya dunia, jadi kalau harus tutup. Ya namanya hidup ya pasti ada masalah gitu. Pasti ada masalah, pasti ada kalah. Intinya kan keputusan kita juga mau kita kalah atau rematch tanding ulang. Saat tutupnya ini sendiri, ngenerangin ke para karyawan seperti apa sih Yonglek sendiri? Kan pasti juga kasihan kan lihat mereka gitu. Ya karena memang kita bukan mau tutup, cuman kita harus tutup, jadi beda. Bukan kemauan kita, karena itu baru buka. Daripada aku ngabisin uang untuk promo-promo cuman nggak mungkin juga, dan nggak akan balik modalnya, better kita tutup. Dan mungkin setelah ini sendiri kan PSBB udah mau selesai nih. Mungkin project kedepannya Yonglek seperti apa? Mungkin untuk usaha sendiri juga mau. Ada banyak project baru lagi. Seperti apa mungkin bisa di? Ada beberapa yang aku lagi masuk, lagi mau buat skincare.
karena istriku juga punya satu usaha skincare. Oke. Oke. Label manajemenku tetap jalan, ada investor mau masuk, jadi ada banyak juga gitu. Jadi nggak cuma satu bidang doang. Sorry yang tadi usaha warung makan ya itu bonus Apa? bonus berapa? Jadi kan kita sebulan trial error, bulan kedua kita grand opening, habis itu kita baru masuk ke online, seminggu baru masuk online, pemasukan udah lumayan. Minggu kedua itu PSBB pertama. Jadi ya dibilang sedih ya sedih, cuman ngapain sedih terus, kayak harus bikin apa nih? Terus akhirnya di bulan ketiga langsung Berhentikan semuanya, langsung putar otak, strategi, kita ngapain lagi untuk berapa tahun ke depan. setelah ini COVID ini akan dijalankan lagi pasti. Kalau rumah makan kayaknya enggak. Rumah makan ganti aja, kayaknya aku lebih mikir dagang barang semua yang online, kayak konversiku tetap jalan, kontenganku tetap jalan, label musikku tetap jalan, label tetap jalan, konten creator tetap jalan. Nanti ada usaha yang baru kayak skincare gitu. Nggak salah gitu kan, mama juga kan aku sempat ngeliat di sini nggak salah gitu.